kematian kita. Terus Mattali'ul Anwar hada Mattali'ul Anwar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala law anna allama sya'rati min alamatil min alimal mauta wa du'a ala samawati wal ard lamata ahlihi ma bi idnillahi ta'ala. Lianna fi kulli sya'ratin mautan wa la yaqa'ul mautu fi syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'ihi. Yuqalu innal malakil maut arba'ata awjuhin. Awaluha ala ra'si sani wa sani qadamaihi wa salisu khalfa dhuhrihi wa la warabiati tahta rijlaihi. Fayakhudhu arwal anbiya alaihim mussallah wal malaikatu min wajhi rasi wa arwal mu'minin wajhi qadam. Alhamdulillah. Qadamaihi wa ihda rijlaihi ala hasra jahannama wa ukhra ala sarilil jannah. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna alama syarati minal alamil mayyiti wudi ala samawati wal ard. Ya, seandainya kepedihan atau sakitnya sehelai rambut dari sakitnya orang yang mati itu diletakkan pada langit dan bumi. Pada waktu langit dan bumi semua diletakkan. Orang mati itu rambutnya diletakkan. Ya. Yang merasakan seandainya mengetahui ini, seandainya pedihan tersebut yang sangat pedihnya sekali, rasa sakitnya tersebut diletakkan langit dan bumi. Ya. Diletakkan pada langit dan bumi. Tentu semuanya penghuni keduanya akan mati atas izin Allah Ta'ala. Masya Allah. Saking pedihnya sakaratul maut tersebut, nyawa dicabut. Jadi jangan coba-coba ingin mati ya. Ya. Sebab pada setiap helai rambut telah mati dan kematian itu tidak berada pada sesuatu kecuali matilah sesuatu itu beserta seluruh anggotanya. Maka setiap kita itu menyawa itu mati, semuanya anggota tubuh itu mati semuanya. Kalau merasakan mereka itu merasakan kepedihan begitu dicabut nyawanya, rambutnya seorang kematian orang yang mati meninggal dunia, kalau dia itu merasakan semuanya kepedihan, dengan izin Allah mereka akan mati seketika. Masya Allah. Saking pedihnya, saking piluknya, ya. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, begitu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel tersebut, apa rasanya? 70 kali bacokan pedang. Masya Allah. 70 kali bacokan pedang seorang nabi kekasih Allah. Ya, Nabi Idris alaihissalam tersebut juga seorang nabi. Begitu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel tersebut, apa rasanya? Seperti kambing yang masih hidup dikuliti. Masih hidup dikulitinya. Kulitnya dicabut, dikelupas. Segitu betapa dadinya. Seorang nabi. Lah apalagi kita yang tersebut.
Apalagi orang nyawanya itu langsung dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ke sana ke sini kelangket tak kena timpa kayu, otaknya keluar, pecah kepalanya, tanggal perutnya dan lain sebagainya. Apa ndak lebih daripada itu? Ya Nabi saja pelan saja dicabut nyawanya tersebut, itu rasa sakitnya. Maka tidak heran kalau hadis ini diungkapkan, seandainya rasanya pedih itu kematian, suatu orang yang kematian ditimpa suatu kematian, seandainya satu helai ditaruhkan langit dan bumi, dia merasakan kepedihannya, dengan izin Allah mereka akan mati semuanya. Masya Allah, mereka akan mati semuanya. Jadi jangan coba-coba, ya. Kalau orang dicabut nyawanya tersebut, apalagi matinya bunuh diri, aduh ya Allah, matinya macam-macam, apa enggak lebih-lebih. Makanya ini bagi orang yang memandikan orang mati, yang memperdukan orang mati tersebut, hati-hati, ya, jangan kasar terhadap orang mati. Baik mandikannya, menggosokinya, ya enggak, menyabuninya, mengafaninya, itu jangan kasar-kasar. Karena orang meninggal dunia tersebut itu disentuh saja itu sudah terasa sakit. Seandainya dia itu bisa berbicara, dia akan menjerit. Apalagi sampai dikasari, apalagi sampai diseret, apalagi sampai dengan itu. Apalagi sampai diseret, dikarat dan lain sebagainya. Ya, kepala tanggal diseret lagi, itu betapa sedihnya, betapa pedihnya. Itu sangat biadab sekali itu. Benar, sangat biadab sekali. Tidak tahu dengan peri kemanusiaan, tidak tahu dengan kalau dia itu yang merasakan, itu luar biasa itu. Langsung dihentakkan sama malaikat Zabaniyah dalam neraka jauh-jauh mata memandang. Masya Allah. Apalagi orang mati-mati sampai dibunuh, dimutilasi dan lain sebagainya, buang sana, buang sini. Itu merasakan pedihnya itu sekali. Padahal yang mati yang normal saja, waktu dicabut olehnya nyawanya oleh malaikat Israel saja, itu betapa rasa sakitnya luar biasa. Kepedihan itu masih dirasakannya, kepedihan itu masih dirasanya. Ya, Sam ibnu Nuh sampai 4000 tahun dibangkitkan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Ta'ala. 4000 tahun tersebut masih terasa betapa pedihnya, sakitnya kematian tersebut. Maka persiapkan kematian tersebut. Persiapkan untuk bekal kematian tersebut. Li'anna fi kulli sya'ratin mautan wa la yaqa'ul mautu fi syai'in ila mata ma'a'dha'ihi. Dengan izin Allah Ta'ala akan mati semuanya. Dikatakan bahwa malaikat maut tersebut memiliki ini sih sudah saya salah ulangi lagi, tapi untuk memperjelas lagi, mungkin kemarin pada pertama tersebut dibaca itu mungkin kurang paham. Jadi betapa pedih sakitnya orang kematian tersebut. Ya. Faya hudu arwal anbiya di sini ya. Li ana fi kulli syaratin fi kulli yuqalu inal malakul maut arba'ata aujuhin. Dikatakan bahwa sesungguhnya malaikatul maut itu mempunyai 4 wajah, 4 muka. Malaikat Israel itu mempunyai 4 muka, ya, 4 wajah, 4 jalan, 4 muka tersebut, ya. Yang pertama, awaluha ala ra'si. Yang pertama, wajah yang pertama itu di atas kepalanya, ya. Wajah yang pertama di atas kepalanya. Ya. Terus yang keduanya wasani kodamaihi kodamahu. Yang kedua tersebut yaitu di depannya, ya, atas kepala, di depannya.
digambar-gambarkan sama orang-orang yang non muslim itu biasanya kadang-kadang orang punya kepala dewa, kepala tempat. Sebenarnya itu di atas kepala, depannya, terus pas itu di mana lagi? Di mana ini wasani khalfa dhahrihi, yang ketiganya itu di belakang punggungnya, di belakang punggungnya. Terus yang keempatnya itu wa arba'u tahta rijlaihi, yang keempatnya tersebut itu di bawah kakinya. Yang pertama itu di atas kepalanya, yang kedua di depannya, yang ketiga itu di belakang punggungnya, yang keempat itu di bawah kakinya. Itu malaikat Israil tersebut mempunyai wajah, cara-cara ini semuanya mempunyai kedudukan masing-masing untuk menjabut roh-rohnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala melalui itu semuanya. Malaikat Israil tersebut menjabut nyawa makhluk itu seperti hidangan. Seperti hidangan makanan yang ditaruhkan di tempat apa namanya? Tempat piring tersebut, ya itu malaikat seperti itu. Nyabutnya. Orang makan sih. Jadi sana India mati, sini mati, sini mati serempak itu nyaman. Bagi malaikat itu nyaman. Tidak datang ke sana, datang ke sini enggak. Karena malaikatul maut itu luar biasa besarnya. Ya, luar besar. Bayangkan. Malaikatul maut itu sebenarnya. Siapa namanya? Malaikat Israil. Fayakhudhu arwahal anbiya alaihi salatu wassalam min wajhi ra'si. Malaikat Israil tersebut mengambil roh-rohnya para nabi tersebut dari atas kepalanya. Ya, dari atas kepalanya malaikat Israil tersebut mengambil roh-rohnya para nabi dari atas kepalanya, ya, di atas kepalanya. Ya. Rohnya para nabi itu diambil dari atas kepalanya. Ya, jadi kalau nabi itu diambil itu ya nyaman sekali. Ya, apalagi kalau diambil dari ujung kaki sampai waduh, masya Allah. Ya, arwahnya para nabi itu diambil dari atas kepalanya roh-rohnya para anbiya tersebut. Wa arwahul mu'minina min wajhi qadamihi. Sedangkan arwahnya orang-orang mukmin itu malaikat Israil tersebut mengambil arwahnya orang mukmin itu melalui jalan ke depan, muka ke depan, muka di depan. Kalau anbiya itu di atas, arwahnya orang mukmin diambil dari muka depan, yang di depannya itu. Terus wa arwahul kafirina min wajhi dhahrihi, sedangkan arwahnya orang-orang kafir itu diambil dari belakang, lewat belakang. Makanya tidak heran kalau orang-orang kafir itu matinya itu tengah. Gitu. Kalau orang muslim itu nyaman, lihat gitu. Orang yang beriman itu berkeringat nyaman. Kalau orang-orang kafir itu kadang ya, orang-orang yang ingkar lah. Orang yang ingkar. Sekarang kan ngetrennya itu kalau kita itu dibilang orang katakan kafir itu kan sangkanya kan apa itu bahasanya pengertiannya macam-macam. Anggap saja ingkar lah. Ya istilahnya. Orang yang ingkar. Ingkar dalam apa hal-hal yang gaib tersebut ya. Ingkar tidak mempercayai masalah hal-hal yang gaib tersebut. Jadi kayak gitu. Diambil dari belakang tersebut. Wa arwahul jin min wajhi qadamaihi, sedangkan arwahnya para jin tersebut, makhluk-makhluk para jin tersebut diambil dari bawah. Makanya jangan takut, orang yang beriman itu tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu derajatnya lebih tinggi daripada bangsa jin. Makanya orang muslim itu kita ajarkan kepada anak-anak kita itu bahwa kita itu derajatnya lebih tinggi daripada bangsa makhluk halus. Tidak usah takut. Ini kadang-kadang ditakut-takuti itu, di situ ada setan tuh, di situ ada kuntilanak itu, di situ ada demit tuh, sehingga anaknya dibuatnya ketakutan dan lain sebagainya. Baca Bismillah ya. Nah, sana lewat. Baca Qul a'udzu birabbil falaqnya, minta perlindungan sama Allah Taala. Karena derajatnya makhluk yang namanya manusia itu lebih unggul, lebih tinggi dibandingkan bangsa jin. Ya, kalau kita melihat dari sini,
Ya, bangsa jin itu lebih rendah dibandingkan bangsa manusia tersebut. Ya. Tapi yang kuherankan itu kalau manusia itu, kalau jin itu tidak bisa kemanusiaan. Ya, setan itu tidak bisa kemanusiaan, tapi kalau manusia itu bisa kesetanan ya. Itulah intinya bahwa manusia tatkala dia itu mempunyai sifat mempunyai sifat kesetanan, maka derajatnya itu akan turun ke bawah. Ya, akan turun ke bawah. Ya, akan turun ke bawah. Maka manusia tersebut jangan sampai mempunyai sifat kesetanan tersebut. Ya. Karena setan di sini, syaitan menutupi suatu kebenaran. Jadi di situ. Jadi ajarkan anak-anak kita selalu membaca perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila perlu kita membaca apa saja, lewat tempat angker dan lain sebagainya, ya. Nah, tersimpan di situ. Nah, di situ ada ayat-ayat tertentu yang untuk mengusir barang benda-benda kayak gitu. Jadi derajat manusia itu lebih tinggi dibandingkan mereka tersebut, ya. Maka kita itu jangan takut hal-hal yang semacam itu. Jin itu ada, setan itu ada, ya. Kita beriman tapi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ida rijlail asli jahannam wal ukhra ala sarilil jannah. Nah ini. Ya. Bayangkan satu malaikatul maut, ya, satu kakinya malaikatul maut tersebut berada di atas titian jahanam. Satu kakinya malaikatul maut, ya, satu kakinya itu, ya, satu kakinya itu tuh, malaikatul maut itu berada di atas titian jahanam. Titian jahanam, kan? Sedangkan kaki yang satunya lagi berada di atas singgasana surga. Jadi surga dengan neraka itu dikangkanginya, ya, selain kita itu kasarnya itu dikangkanginya. Betapa besarnya malaikat itu, surga dan neraka dikangkanginya. Selain kita itu, Pak. Ya. Masya Allah, ya. Ini satu kakinya di titian neraka jahanam, satu titian di singgasana surga tersebut. Karena besarnya malaikatul maut itu, seandainya seluruh air laut dan sungai ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidak setetes pun dari air itu yang tumpah ke bumi. Air laut semuanya, ya, sungai laut itu taruhkan di kepalanya, tidak ada setetes pun akan tumpah ke bumi tersebut. Saking besarnya, Masya Allah, ya. Saking sangkarnya luar biasa. Nah, coba bayangkan, surga neraka dikangkanginya dah. Besarnya naudzubillah. Itu menyebut orang wal ukhra ala sarilil jannah, Masya Allah, ya. Wa man adammahu annahu law sabba jam'u ma'il bahra wa anau ala rasi ma waqat qatratu ala al-ati, Masya Allah, ya. Tidak ada setetes pun dari air tersebut yang bisa menetes ke bumi secemil pun di sana. Karena saking besarnya, jadi tidak ada pernya sama sekali air laut, air sungai itu taruhkannya deh. Nah, taruhkan kepalanya tidak ada. Jadi air laut, air panas bumi itu terasa sekecil sebenarnya. Ya, terasa kecil. Ruyana Isa alaihi salam karena yuhyil mata bi'idnillah faqala ba'dal kufrati inna nuhjil mauta idza kana hadisan wala lahu lam yakun maitan wa uhyi lana man mata fil zamanil awali faqala Isa alaihi salam ikhtara ma syi'tum faqala uhyi lana sami bani nuhin fajaila qabri fasala raqataini wa da'a Allah wa fahaya samun faidan ra'sahu wal hayatu qad abyadu. Nih ya, samun nih. Jadi diceritakan ini cerita yang tadi yang pertama saya itu ungkapkan tuh. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihi salam tersebut ini dapat menghidupkan orang yang mati.
Nabi Isa kan setengah daripada mujizatnya Nabi Isa termasuk orang yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Musa pun juga bisa. Itu mujizat-mujizat para rasul tersebut. Atas izin Allah Ta'ala. Sebagian orang-orang kafir berkata, kamu menghidupkan orang mati, ya. Kamu menghidupkan orang mati. Isa faqala batul kufrai innaka nuhyil mauta. Kamu itu menghidupkan orang mati, ya. Idza kana hadisan walalahu lam yakun. Nah, dikatakan ya, kamu menghidupkan orang mati ya. Kalau dia masih baru mati, ya, anggapan orang kafir itu kan, ya kalau dia itu baru mati, kamu bisa. Tapi coba kalau bisa tidak? Ditawari, bisa enggak? Ya. Dengan mati-mati sebelumnya, artinya cobalah kamu itu mencoba menghidupkan orang mati yang sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun, cobalah hidupkan orang yang itu. Nah, orang-orang kafir tersebut menginginkan Nabi Isa alaihissalam tersebut ingin menginginkan kamu menghidupkan orang yang terdahulu. Gimana? Ya. Terus Nabi Isa alaihissalam itu pilihlah siapa kamu kehendaki, suruh memilih. Lalu Nabi Isa alaihissalam tersebut ya memilih hidupkan itu kami Sam bin Nuh, anaknya Sam, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh tidak memiliki anaknya namanya Kan'an saja, tapi ada Sam, Kan'an, ya ada lainnya lagi, ya. Di situ. Jadi ini Sam yang dibangkitkanlah Sam bin Nuh tersebut. Maka Nabi Isa alaihissalam tersebut datang ke kuburannya, mengerjakan 2 rakaat, 2 salat rakaat seraya berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sam bin Nuh menjadi hidup dan ternyata kepalanya, jenggotnya telah memutih. Ya, begitu salat datang ke kuburannya, terus salat 2 rakaat, minta sama Allah taala. Ya Allah berilah. Ini ya, semuanya para nabi itu berharap orang-orang yang mengatakan hal semacam itu, yang ingin membuktikan pembuktian sifat kenabian, mukjizat kenabian itu, para nabi itu sebenarnya berharap keimanannya, keislamannya mereka. Tapi namanya orang kafir itu selalu menutupi suatu kebenaran, ingkar dengan kebenaran, maka dia tidak akan percaya biar bagaimanapun. Bahkan mereka akan mengatakan kalau sudah ada terbukti itu, dia akan mengatakan kamu itu tukang sihir, kamu itu tukang sulap, kamu itu tukang gini, tukang gibul dan lain sebagainya. Namanya kayak orang kafir. Itu akan mengatakan kayak gitu semuanya. Dari zaman Nabi dulu terdahulu sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu orang-orang kafir itu akan mengatakan seperti itu. Setelah datangnya mujizat, mereka ingin sekali membuktikan mujizat para rasul. Setelah datangnya, setelah diketahuinya, setelah melihatnya mujizat itu ada, ya kekuasaan itu Allah Ta'ala itu ada, mereka akan mengingkarinya. Itu bahkan akan mencela para nabinya tersebut, akan mengatakan kamu tukang sihir lah, kamu penipu kah kamu dan lain sebagainya. Dan begitu Sam tersebut dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dibangkitkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rambutnya sudah beruban karena sudah 4.000 tahun. Dibangkitkan dengan izin Allah Ta'ala. Berdoa, sholat 2 rakaat, minta dibangkitkannya Sam tersebut. Ya. Lepas itu rambutnya, kepalanya sudah, jenggotnya juga memutih, sudah beruban karena takut penderitaannya hari kiamat. Ya, makanya ada juga ayat-ayat kiamat itu. Kalau sudah datangnya hari kiamat tersebut, orang-orang itu yang bunting itu, yang belum umur itu pasti keluar, dan bayi-bayi tersebut, anak-anak kecil itu sudah akan beruban semuanya. Yang mana anak tidak tahu orang tuanya, suami tidak tahu istrinya dan lain sebagainya. Mencari kenyamanan, keselamatannya masing-masing. Wama juga istilah ayatnya saya belum hafal tuh, ya.
Wa ma hum bisakara walakin adzaballahi syadid itu. Jadi mereka sebenarnya itu tidak seperti orang mabuk, tapi melainkan itu azab Allah Subhanahu wa taala. Datangnya hari kiamat itu sangatlah dahsyat sekali. Sangatlah dahsyat. Sehingga mereka itu lupa mencari keamanannya masing-masing. Mencari keamanannya masing-masing. Saking hiruk pikuknya, saking memikirkan hal semacam itu sehingga sehingga rambut yang beruban tumbuh di kepala itu mereka tidak terasa. Tidak terasa semuanya. Untuk ini Sam bin Nuh saja merasakan sakitnya kematian dari 4.000 tahun tersebut sampai uban itu pada tumbuh semuanya. Karena memikirkan kematian tadi itu, merasakan kematian, sakitnya kematian. Jenggotnya, rambutnya sudah beruban semuanya. Sudah memutih semuanya. Ya. Saking memikirkan kematian pada waktu sakitnya, pedihnya kematian tersebut. Sampai berjenggot, sampai putih jenggotnya, Masya Allah. Ya. Menjadi beruban karena penderitaan hari kiamat tersebut. Ya. Pada hari kiamat itu nanti, Masya Allah. Ya. Bekal-bekallah. Ya. Nabi Isa bertanya, sudah berapa tahun kamu menjadi mati? Sudah berapa tahun kamu itu mati, Sam? Nah, dia menjawab, sudah 4.000 tahun, tetapi belum hilang dari diriku sakitnya sakaratul maut dan penderitaannya. Ya, sakaratul maut dan penderitaannya belum sampai lepas, belum sampai hilang. Masih tengkiang-kiang tersebut, masih teringat pedihnya, sakitnya kematian tersebut. Masya Allah. Ya, jadi hati-hati. Makanya kalau kita itu ziarah ke kubur itu ambil iktibarnya, maafin mayit, mandikan mayit, memperdukan mayit, ambil iktibarnya, pembelajarannya. Toh kalau saya itu yang dimandikan dibolak-balik seperti itu, kalau saya itu yang diguntal mori, dibungkus mori bagaimana? Kalau saya itu yang diinjak-injak. Semalam saya baru saja membaca talbiyah la ilaha illallah. Sekarang saya sudah ditalbiyahi. Ya, Masya Allah. Dulu saya memandikan anak-anakku, sekarang saya sudah dimandikan anak-anakku, Masya Allah. Itu selalu kita itu mengambil iktibar, ya, selalu mengambil iktibar. Maka orang-orang yang jenius itu selalu mengambil iktibar dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil iktibar untuk bekal kita. Supaya iktibar tersebut mendarah daging kita, masuk ke dalam tulang sumsum kita sehingga kita bisa introspeksi diri. Muhasabah li nafsi begitu. Kalau orang itu tidak pernah mengambil iktibar dari segala apa yang dilihatnya, orang itu buta tuli. Artinya perbuatannya itu sembarangan lah. Entah itu makan riba, entah itu mendolimi orang dan lain sebagainya, dia tidak ingat matinya, tidak selalu mengandung iktibar. Tapi kalau orang selalu mengambil iktibar, pembelajaran apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apa yang Allah taala itu berikan, dan dia melihat dan mengambil itu, akhirnya timbul suatu kebijaksanaan untuk dirinya, baik sama orang lain maupun dirinya sendiri. Dia akhirnya mengintrospeksi, akhirnya berlomba-lomba mencari keridhaan Allah, berlomba-lomba dia akan meningkatkan ibadahnya untuk bekal matinya, di situ. Pasti orangnya kayak gitu. Tapi melainkan bagi orang yang tidak mencari itu masak bodoh. Kalau orang yang masak bodoh itu semuanya pakpus. Nah, itu bahaya sekali itu orang itu. Benar, orang itu bahaya sekali. Ya, mudah-mudahan kita semuanya jangan sampai ya. Masya Allah ya. Duratul nasih. Duratul wahidin ada duratul wahidin. Jadi ini diambil dari keterangannya dari kitab Duratul Wahidin. Ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala la yakhrujul ruhul mu'minina hatta yara makanahu fil jannah wa la yakhruju ruhul kafirin hatta yara makanahu fil nar. Faqalu ya Rasulullah kaifa yaral mu'minu makanahu fil jannah wal kafiru makanahu fil nar. Faqala alaihi salatu wassalam innallaha ta'ala khalaqal jibrila ala asani surati wala usiti mi'atu ha janahin wa baina tilkal ajnahati janahani ahdarani
misla janahil tusi idza nasyara janaha yamla'u ma baina samai wal ardi wala janahil aymani maktubu suratil jannah wa ma fiha minal huri aini wa qusurun wa darajati wal khatami wal ulami wal wildani wa ala janahi alayasar. Wah, panjang sekali ini. Nah, insyaallah mudah-mudahan langsung kita terjemahkan saja. Ya. Jadi diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, rohnya seorang mukmin tidak akan keluar sampai ia lebih dahulu melihat tempat di surganya, tempatnya surga. Jadi malaikat Israel itu mencabut rohnya orang mukmin itu dilihatkan dulu. Karena roh itu sudah melekat di badan itu, dia tidak mau keluar. Akhirnya diiming-imingi, dipancing dengan keadaannya surga, begitu indahnya, begitu eloknya bidadari yang ada di dalam surga dan lain sebagainya, tempat-tempat yang begitu menggiurkan. Akhirnya roh itu bisa keluar dari raga manusia tersebut, ya, bisa keluar dari raga manusia. Sebenarnya roh tersebut itu tidak mau keluar kepada jasadnya. Makanya tidak heran kalau ada orang itu, biarpun itu seorang muslim, pasti takut kematian. Walaupun kematian itu pasti akan mendatanginya. Dia gitu. Ya. Karena di situ memang demen benar roh itu. Demen benar kepada jasad yang diduduki tersebut. Jadi dia akan keluar. Walaupun sudah tua rentah pun tidak bakalan keluar. Tanyakan. Pasti tidak mau mati dia. Contohnya orang sakit saja itu pasti diobatinya. Ujung-ujungnya walaupun berusaha tawakal ya, ujung-ujungnya tetap ya takut mati juga sih. Kan begitu. Ujung-ujungnya kan kayak begitu. Maka di situ roh itu memang demen benar tidak mau keluar. Maka diiming-imingi, dirangsang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya itu surga itu ditempatkannya, tunjukkannya. Nah, ini sehingga roh tersebut mau sekali keluar dari raganya orang mukmin tersebut di surga. Dan rohnya orang-orang kafir tersebut dia akan keluar hingga dia lebih dahulu melihat tempatnya di neraka. Orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir itu kalau mati menjelalak dan lain sebagainya. Orang yang ingkar-ingkar kebenaran itu. Sekarang bahasanya tidak usah orang kafir lah, orang yang ingkar lah. Ingkar kebenaran, karena kalau kita udah masuk YouTube itu kadang-kadang dengan dan lain sebagainya. Oh ya, orang yang ingkar kebenaran lah, ya. Itu semuanya itu, ingkar akhirat, ingkar pahala surga dan lain sebagainya, ingkar Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu semuanya itu. Jadi akan diperlihatkannya. Begitu diperlihatkan orang-orang kafir itu tempatnya di neraka, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya orang-orang mukmin itu dapat melihat tempatnya di surga dan orang kafir melihat tempatnya di neraka?" Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan Jibril dalam bentuk sebagus-bagusnya dia. Fi asani suratil. Malaikat Jibril itu diciptakan oleh Allah taala dengan sebentuk bagus. Ya, dia memiliki 600 sayap. Di antara sayap-sayap itu ada 2 buah sayap hijau. Ya, 600 sayap itu ada 2 buah sayap ini yang berwarna hijau. Seperti sayapnya seekor burung merak. Apabila dia itu mengembangkan sayapnya, maka sayap itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu besarnya. Langit dan bumi itu tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Satu sayapnya. Nih, yang hijau. Nah, apalagi kalau dibentangkan semuanya, direntangkan semuanya 600 sayap tersebut. Ya. Gitu. Pada sayapnya sebelah kanan terlukis gambar surga beserta isinya. Sebelah kanan sayapnya terukir semuanya surga-surga itu ada semuanya. Surga Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Khuldi, Jannatul Qara, Jannatul. Itu semuanya itu. Ya, itu semuanya itu ditulis di sayapnya malaikat Jibril beserta isi-isinya sekaligus widadari-widadarinya itu semuanya itu tertulis semuanya isi-isinya. Baik widadari, gedung-gedungnya, tingkat-tingkatannya, itu semuanya ada, tingkatan-tingkatan surga.
para pelayan muda-muda dan anak-anak muda yang melayani mereka itu semuanya ada di situ. Itu ada tuh, pampang tuh. Macam ada fotonya, layar ya. Pada sayap sebelah kiri tersebut terlukis gambar neraka jahanam. Ya. Di sayap sebelah kanan surga beserta isinya, beserta bidadari, beserta semuanya, keenaan-keenaan, kenyamanan-kenyamanan dalam surga ada semuanya. Dan sedangkan yang di kiri tersebut semuanya ya, terukir neraka jahanam beserta isinya, belenggu-belenggunya, seksaan-seksaannya, ularnya, kalajengkingnya, tingkatan-tingkatan nerakanya tersebut, dan malaikat zabaniyahnya itu bersandar di situ ada semuanya. Ketika ajal seorang hamba tiba, segolongan malaikat masuk pada urat-uratnya dan menekan rohnya dan telapak kakinya menuju kedua lututnya. Masya Allah. Jadi ditekan urat-uratnya. Maka tidak heran kalau kematian itu ditekan itu sangat sakit sekali. Di urat-uratnya ditekan, dipajet gini. Macam orang majet ngapain ini? Keluar kau. Kayak gitu. Bayangkan. Masya Allah. Jadi itu makanya terasa sekali sakitnya di urut kayak gitu. Ya, serasa sekali sakitnya sampai menuju kedua lututnya tersebut. Sampai menuju kedua lututnya, ya. Dan sampai berarti sampai sini kedua lututnya, masya Allah. Golongan malaikat yang pertama keluar, lalu masuklah golongan malaikat yang kedua. Mereka menekan ruh itu dari kedua lututnya menuju pusatnya. Yang bagian yang ke atas sampai lututnya keluar, terus masuk lagi bagian yang kedua sampai ke pusatnya, seterusnya, ya, pusatnya. Terus golongan kedua ini keluar, diganti golongan malaikat yang ketiga menekan lagi rohnya hamba Allah Taala itu dari perutnya sampai pusat, dari perut sampai ke dada, berhenti lagi. Lalu keluar darangan ketiga tersebut diganti oleh malaikat golongan yang keempat menekan rohnya dari dada hingga ke tenggorokan. Nah, jadi empat kali malaikat datang itu. Nah, anak buahnya malaikat Israel. Masya Allah. Ya berapa sakitnya itu ya? Betapa sakitnya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Falala idza balaghatil hulqum wa antum minaidin tangdurun. Surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 84. Ini agak panjang, nanti kita potonglah waktunya ya. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan atau di tenggorokan tersebut, padahal kamu ketika itu melihatnya. Jadi orang-orang yang dicabut nyawanya itu memang melihat, terasa benar nyawanya itu diurut sama oleh malaikat. Ya, dari urat-uratnya itu diurut semuanya, ditekan. Masuk. Bagaimana uratnya, rohnya orang kafir tersebut? Ini orang kafir ini bayangkan. Masya Allah. Jadi sampai 4.000 tahun terasa cabutnya nyawa tersebut sampai Nuh tersebut itu wajar. Ya, Nabi sendiri itu merasakannya itu 70 kali bacokan pedang. Nabi Idris tersebut merasakan seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Masya Allah. Para orang soleh semuanya itu kayak gitulah. Lah apalagi kita itu orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang tidak beriman sama sekali, ingkar dengan akhirat. Masya Allah, ingkar dengan surga, ingkar dengan balasan-balasan tersebut, ya. Pada waktu itu apabila hamba ini adalah seorang mukmin, maka Jibril membentangkannya sayapnya yang sebelah kanan, lalu hamba tersebut melihat tempatnya di surga. Dia menjadi sangat merindukannya dan selalu memandanginya serta tidak memandang yang lain, baik ayahnya, ibunya ataupun anak-anaknya, karena merindukan tempat itu. Jadi langsung senyap. Jadi orang muslim itu kalau mencabut nyawanya itu insya Allah. Tetapi jika hamba Allah Subhanahu Wa Taala tersebut orang-orang munafik, maka Jibril membentangkan sayapnya sebelah kiri. Dia pun melihat tempatnya di neraka dan memandangnya serta tidak memandang yang lain, baik ayahnya, ibunya atau anak-anaknya,
karena mencekam ketakutan terhadap tempat itu. Jadi luar biasa. Ya, sampai di sini saja ya. Ini masih banyak. Oh, sampai titik saja, sampai titik ya. Beruntunglah orang-orang yang kuburnya yang merupakan suatu taman dan taman-taman di surga, dan celakalah orang-orang yang kuburnya merupakan sebuah jurang dari jurang neraka tersebut. Naudzubillahi minadzalik. Jadi kalau hadisnya itu la yakhruju ruhul mu'mini wa la yahzuhu ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yaral mu'minina bainal asyari sanahin ya. Wah. Ini adalah hadisnya. Tuba liman kana qabra'u rawdatun min riyadil jinan wa wailul liman kana qabra'u hufratun minal hufrati niran. Jadi beruntung sekali bagi orang-orang yang kuburnya itu merupakan yang taman-taman surga, dan beruntung sekali bagi orang, dan celaka sekali bagi orang-orang tersebut kuburnya tersebut merupakan jurang-jurang dari api neraka tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, yang menjadikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala taman-taman kita, taman-taman surga dalam kuburnya. Allahumma amin. Ini masih kita terusnya ya, karena hadisnya panjang. Jadi di pending dulu ya. Frotiniran Rodatun ya. Kanzul akbar hada kanzul akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita husnul khotimah ya. Dalam bekaskan kita selalu berdoa, Allahumma ya Allahu ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah. Selalu minta perlindungan, selalu minta Allah Subhanahu wa taala, yang minta kepada Allah taala dalam husnul khatimah kita ya. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan zakirin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang beli jalalika azim sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana li ikhwanina wa limalina jami'il muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa a'idna min musibatina damaina kasami'u du'a. Allahumma ya Allah yasir lana fi umritin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal khala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihana al fitana ala amratis man la yada fawqa ghairak. Allahumma akshif anna minal bala' wal waba' wal khala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihana al fitana ala amratis man la yakshifuka ghairak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi barika salam. Da'wa fa subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.